Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investasi Industrial Asset Management. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Industrial Asset Management. Kali ini investment note di bulan September 2022. Seperti biasa, kita akan membawakan mengenai market update di bulan Agustus lalu, prediksinya di bulan September ini, serta market update dari pasar saham maupun obligasi di dalam maupun di luar negeri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang telah like maupun subscribe channel Industrial Asset Management. Untuk selanjutnya kami berharap untuk perkembangan channel kami untuk tetap like, subscribe maupun komen bila ada pertanyaan di channel YouTube kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Trianti Kusumaningtyas untuk membawakan presentasinya yang pertama. Oke, pada bagian pertama ini kita akan menjelaskan tentang rilis data ekonomi di bulan Agustus dan juga tentang inflasi yang mereda, tetapi bank sentral tetap hawkish. Data-data inflasi yang telah rilis untuk bulan Juli untuk data inflasi menunjukkan inflasi yang sedikit mereda seperti di US maupun di UK. Beberapa hal yang membuat inflasi sedikit mereda. Harga minyak mentah telah jatuh 20% sejak awal Juni. Harga logam, lumber and memory chips juga menurun. Untuk indeks food cost juga turun 9% pada bulan Juli. Supply chain pressure juga telah turun. Permintaan jelas melemah karena pertumbuhan impor di antara ekonomi negara maju mengalami penurunan dan juga lower PMI. Karena cost of key commodities-nya falling, hal tersebut menyebabkan inflasi sedikit mereda walaupun masih tinggi. Tetapi walaupun tekanan kenaikan harga sedikit mengalami penurunan, sentral bank negara-negara maju tetap tidak menunjukkan perlambatan dalam hal menaikkan suku bunga. Seperti The Fed sendiri, Powell dan Jackson Hole menyatakan komitmennya untuk mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga hingga inflasi bisa kembali mendekati 2%, target 2%. Yang menjadi penyebab inflasi di US yang berkepanjangan kemungkinan adalah rental cost and rising wages. Walaupun di sisi commodity price-nya agak sedikit melandai. Sedangkan Eropa, soaring living cost, jadi biaya hidup yang meningkat tajam karena kenaikan harga energi dan juga tight labor market, semakin membuat ECB dan BOE juga masih akan menaikkan suku bunga. Untuk dari sisi data, Amerika Serikat walaupun secara teknikal sudah memasuki resesi, tapi jika dilihat dari indikator lain memang ada beberapa perlambatan seperti PMI manufacture pada bulan Agustus mengalami perlambatan. Untuk labor sendiri, unemployment mengalami kenaikan, non-farm payroll-nya juga mengalami penurunan, tapi market masih melihat bahwa unemployment ini masih memberikan cukup ruang untuk The Fed menaikkan suku bunga 75 basis point untuk bulan September. Dari sisi consumer, inflasi memang sudah agak sedikit melandai, walaupun masih tinggi. Interest rate di 2,5, kemungkinan September akan naik 75 basis point lagi. 10-year yield bond-nya naik. Sedangkan stock and currency karena bank sentral hawkish,
terjadi sentimen negatif untuk kinerja pasar saham, year to date maupun month on month negatif semua, major indeks saham di Amerika, dan dolar mengalami penguatan. Untuk zona Eropa, inflasi yang sangat tinggi memperlambat pertumbuhan ekonomi di Eropa maupun UK. Di kuartal kedua semuanya pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan. PMI-nya juga turun. Sisi consumer inflasi masih mengalami kenaikan. Consumer confidence juga masih negatif. Untuk unemployment masih stabil. Untuk interest rate UK yang terus menaikkan suku bunga. 10-year bond-nya juga mengalami kenaikan. Stock and currency, stoknya sama dengan US mengalami negative performance. Sedangkan mata uangnya juga mengalami pelemahan. Untuk Asia sendiri, China and Japan, kalau China isunya karena lockdown dan property crunch, memperlambat ekonomi dari China sendiri kuartal kedua jauh lebih lambat. Untuk sisi konsumernya, inflasinya juga mengalami tren kenaikan. Untuk sisi PMI manufacture dari China sendiri sudah di bawah 50, walaupun ada sedikit naik pada bulan Agustus, tapi masih di zona kontraksi. Untuk Jepang sendiri masih di atas 50, walaupun lebih rendah untuk bulan Agustus. Interest rate berbeda dengan central bank lainnya. Untuk China mengalami penurunan untuk interest rate-nya dari 3,7 ke 3,65. Untuk 10-year bond-nya, yield-nya juga mengalami penurunan. Untuk stock and currency, saham dari China maupun Nikkei masih negatif juga. Mata uang juga mengalami pelemahan. Dari sisi komoditi, komoditi price-nya cooling down, hanya batu bara yang naik. Karena dari sisi minyak mentah, perlambatan ekonomi, ancaman resesi semakin nyata, jadi itu sentimen negatif. Dan China juga masih lockdown di beberapa daerah. Akhirnya itu juga mendorong harga CPO juga turun. Karena memang persediaan CPO di Indonesia masih tinggi. Dan juga ada rencana India untuk meningkatkan produksi CPO domestik. Emas karena dolar sangat menguat, menjadi sentimen negatif untuk harga emas. Untuk bara sendiri masih positif karena memang masih terdorong oleh permintaan dari Eropa, karena memang pasokan gas dari Rusia sudah sedang atau masih berhenti. Untuk market update selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ponco. Ya, terima kasih Bu Trianti Kusumantias atas presentasinya yang pertama. Selanjutnya saya akan membawakan market update di September 2022 ini. Untuk sentimen penggerak pasar modal di bulan September 2022, pertama kita akan melihat data ekonomi mengenai interest rate, GDP growth rate di kuartal kedua 2022, PMI manufacturing, serta PMI service. Serta kita akan membahas mengenai beberapa isu perkembangan kebijakan moneter The Fed, laju inflasi, konflik Rusia dan Ukraina, serta tingkat suku bunga Bank Indonesia. Untuk pertama, kita akan melihat indikator ekonomi Indonesia. Yang pertama, Business Manufacturing PMI di bulan Agustus. Kemarin PMI Indonesia masih mencatat di 51,7. Ini angkanya lebih baik dari bulan sebelumnya di 51,3. Untuk consumer confidence sedikit turun dari bulan sebelumnya, tercatat di 123,2. Untuk inflasi di Agustus 2022 year on year kita meningkat di 4,69, namun angka ini masih di bawah di bulan Juli sebelumnya di 4,94%. Untuk balance trade
Di bulan Juli kemarin kita masih tercatat surplus di 4,22 miliar, namun angkanya sedikit turun dibanding bulan sebelumnya di 5,15 miliar. Untuk ekspor di bulan Juli year on year tercatat di 32%, sedangkan import year on year-nya tercatat 40%. Untuk GDP di kuartal 2 2022, GDP year on year-nya tercatat di 5,44%, sedangkan GDP quarter on quarter tercatat di 3,72%. Ini sedikit lebih baik dibandingkan Q1 2022 yang masih tercatat minus 0,96%. Untuk interest rate kemarin seperti diketahui Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga menjadi 3,75% dibandingkan sebelumnya di 3,5%. Untuk pergerakan GCI year to date dalam mata uang dolar, kita mencatat penguatan di 4,81%, sedangkan month on month-nya juga menguat 3,38% in USD. Untuk LQ45 sendiri, year to date dalam mata uang dolar tercatat menguat di 5,53%, sedangkan month on month-nya juga menguat di 4,63% dalam mata uang USD. Untuk nilai rupiah terhadap US dollar, year to date kita melemah di 4,14%, sedangkan month on month-nya juga masih tercatat melemah di 0,07%. Untuk yield 10-year bond surat utang negara masih stabil di kisaran 7,11%. Ini sama seperti di bulan Juli yang tercatat di 7,11%. Untuk pergerakan IHSG sendiri di bulan Agustus kemarin tercatat menguat di 3,27%. Untuk bulan September ini kita perkirakan laju peluang untuk menguat masih terbuka dengan target resisten terdekat di level 7.258. Rencana kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah serta update kebijakan The Fed jadi sentimen utama penggerak bursa saham di bulan September ini. Namun kami melihat penguatan indeks masih sangat terbuka lebar melanjutkan rally di bulan Agustus kemarin. Untuk range pergerakannya sendiri kita perkirakan di level 6.955 sampai dengan 7.258. Untuk saham-saham penggerak IHSG kemarin, untuk saham yang menggerakkan IHSG menjadi positif ada Bank BCA yang tercatat menguat di 11,56%, serta Astra Internasional yang menguat 15,29%, disusul Telkom dan Bank Mandiri yang masing-masing tercatat menguat 7,55%, sedangkan Bank Mandiri menguat di 9,94%. Untuk saham-saham yang memberatkan IHSG kemarin ada Arto yang terkoreksi cukup dalam di minus 22,53%. Yang kedua tercatat Bian yang menguat di 6,43%, serta Goto yang melemah tipis di minus 1,31%. Pasar saham domestik selama Agustus 2022 kemarin ditutup menguat tajam. Kinerja laporan keuangan semester 1 2022 sejumlah emiten blue chip menjadi sentimen positif bagi penguatan IHSG secara keseluruhan. Untuk sektoral performance one month kemarin, sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan menguat di 5,50%, disusul sektor energi 2,25%, serta properti dan real estate yang menguat di 1,68%. Untuk sektor yang melemah kemarin ada sektor consumer cyclical yang tercatat melemah minus 1,75%, serta sektor healthcare yang juga melemah di minus 1,15%. Untuk kinerja IHSG kemarin sendiri
tercatat terbaik di Asia Pasifik. Year to date, IHSG berhasil mencatatkan kinerja terbaik di kawasan Asia Pasifik dengan mencatat inflow dari investor asing sebesar 66,4 triliun. Ini didukung oleh faktor-faktor commodity windfall, terkendalinya pandemik COVID-19, stabilan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi yang baik. Ini tercermin dari kinerja keuangan emiten yang rata-rata ditutup positif pada semester 1 di 2022. Kalau dibandingkan dengan negara Asia Pasifik, IHSG menguat, tercatat positif bila dibandingkan negara Korea Selatan yang year to date-nya tercatat minus 26,33%. Disusul Jepang yang juga masih minus di minus 18,98%, serta China yang indeks sahamnya melemah di minus 18,85%. Di bulan Agustus kemarin, Bank Indonesia menaikkan outlook inflasi. Seperti diketahui, Bank Indonesia kemarin menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Ini dilakukan untuk menjaga kestabilan rupiah, juga sebagai tindakan preemptif inflasi akibat kenaikan harga BBM serta volatilnya harga-harga food. BI menaikkan perkiraan inflasi inti dari sebelumnya 2,42 sampai dengan 4% menjadi 4,15% dan inflasi dari 4,5% menjadi 4,6% menjadi 5,24%. Secara historis tahun 2005, 2008, 2014 kenaikan BBM akibat BBM ini akan mengakibatkan lonjakan inflasi yang cukup tinggi. Inflasi tahun ini diperkirakan akan mencapai di level 6 sampai dengan 8% jika BBM jadi naik, dan BI diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga masing-masing sampai dengan 100 basis poin sepanjang 2022 ini. Bank Indonesia juga melakukan operation twist untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selama Agustus, Indonesia kemarin mencatatkan capital inflow di pasar saham dan pasar obligasi masing-masing sebesar 7,5 triliun dan 8,3 triliun. Selain menaikkan suku bunga, BI juga melakukan operation twist dengan cara menjual surat utang jangka pendek dan membeli surat utang jangka panjang untuk menaikkan yield jangka pendek agar menarik bagi investor asing. Hasilnya bisa dilihat rupiah mampu melemah tipis 0,07% month-on-month. Ini di antara pelemahan mata uang Asia yang mencapai 1,56% akibat penguatan US dollar yang mencapai 2,64%. Untuk bond outstanding position by ownership, di bulan Agustus kemarin, Bank Indonesia, asuransi, dan dana pensiun, serta investor asing masing-masing mencatatkan net buy sebesar 90,2 triliun, 13,9 triliun, dan 8,3 triliun. Sedangkan untuk bank sendiri mencatatkan net sell sebesar 40,7 triliun. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast investasi Sterling Asset Management. Kami ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe, like, maupun komen di channel YouTube kami. Jangan lupa menantikan podcast-podcast dari Sterling selanjutnya. Terima kasih.